Pak Agustinus, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Slamet. Apa kabar Bapak Agus? Sehatkah? Sehat, bersyukur. Ya, Sehat. baik. Terima kasih Bapak Agus telah meluangkan waktu untuk kami. Pertama-tama perkenalkan kami, saya Slamet Suryadi, kemudian Pak Bambang Kurniadi, Pak Agus Togatorot, Ibu Girnisia Kakisina, Devi Wisnawati, dan adik kita yang paling lincah ini, Riris Hariska. Kami adalah mahasiswa S2 STIP yang dalam rangka ini diberikan tugas untuk melakukan wawancara terkait entrepreneurship. Baik, Pak Agus, pertanyaan pertama dari kami, kalau kurang jelas tolong disampaikan, atau kalau kecepatan mohon dipelankan gitu. Pertama, kami sebenarnya pengen tahu sejak kapan usaha stevedoring, forwarding, dan logistik itu Pak Agus jalankan. Silakan Pak. Baik, Pak Slamet dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih. Jadi pertama-tama saya dan istri membentuk perusahaan tahun 2010, yaitu di bidang keagenan kapal yang namanya PT Maritel Batra Abadi. Terus selanjutnya 2 tahun kemudian kami juga membentuk perusahaan bongkar muat, yang mana semua perusahaan ini berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Mohon Baik, izin Pak. Bapak, dari ketiga usaha tersebut, apakah letak tempat usahanya itu di satu tempat atau berbeda-beda Pak dari 3 usaha tadi yang sudah Bapak jalankan? Baik, Bu Riris, untuk kantor pusatnya di satu tempat, Bu Riris, di Samarinda. Jadi untuk 3 bidang usaha itu ada di satu kantor pusat ya Pak ya? Iya betul, di Samarinda. Baik, dari 3 bidang usaha tersebut dengan adanya satu tempat atau terpusat di satu gedung tempat atau di satu kantor tersebut, apakah ada kesulitan Pak dalam menangani 3 bidang usaha tersebut? Selama ini tidak ada kesulitan karena kami mempunyai beberapa staf untuk menghandle masing-masing pekerjaan tersebut. Berarti dengan adanya di satu tempat tersebut malah mempermudah ya Pak ya, kita melakukan pengawasan ya? Betul. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya Pak, kenapa Bapak Agustinus Nyaro memilih untuk menjalankan usaha ini Pak, yaitu usaha keagenan kapal, usaha bongkar muat, dan ekspor impor? Baik, Bu Devi, jadi pada dasarnya karena ada peluang ya, ada peluang, dan yang kedua karena kebetulan saya sudah cukup ilmunya ya, cukup ilmu untuk bagaimana bisa membangun usaha, yaitu keagenan kapal dan juga bongkar muat dan juga usaha pengurusan dokumen ekspor impor. Demikian, izin Pak Naro, saya perkenalkan dulu, saya Bambang. Kebetulan kami juga ikut join ini untuk tugas yang nantinya akan kami kumpulkan. Yang menjadi pertanyaan saya, itu modal awal dan modal
awal dan untuk modal operasionalnya kira-kira besarannya berapa ya Pak Naro? Soalnya siapa tahu dari kami ini ada yang berminat untuk membuka usaha seperti yang sekarang dirintis sama Pak Naro. Mohon izin Pak. Siap. Ya, selamat malam Pak Bambang ya. Ya, siap. Ya, jadi pada awalnya itu modal usaha itu yang pertama adalah kesiapan SDM saya. Jadi tidak selalu bahwa berusaha itu harus punya uang yang banyak ya, Pak Bambang ya. Ya, Terima kasih. kalau untuk modal usaha saat itu di awal itu sekitar 75 juta ya. Sekitar itu Pak Bambang ya. Ya. Gitu. Berarti nggak perlu harus sampai miliaran, yang penting intinya dia punya modal minim, tapi dia juga punya modal untuk manajemen usaha, manajemen perusahaannya yang harus diolah gitu aja ya, modal awalnya. Ya. Apakah perlu juga relasi gitu Pak? Relasi ya, jadi kanan kita gitu. Iya, betul Pak Bambang. Jadi selain itu kan, selain SDM yang kita miliki, terus modal ya, maksudnya dalam hal apa namanya finansial ya. Ya. Terus yang lebih utama adalah itu. Jadi bagaimana kita sudah punya apa namanya marketnya. Itu yang utama itu Pak Bambang. Siap. Makasih Pak Naro. Mohon maaf Pak Agustinus, saya penasaran Pak, dengan modal yang 75 juta itu Bapak mulai mendirikan usaha Bapak pada tahun berapa Pak dengan modal yang 75 juta sekitar segitu Pak? Ya Bu, jadi itu saya mulai bangun 2010 ya, 2010. Jadi pada awal itu kan kita buat dulu namanya izin usaha ya Pak Bambang ya, dulu. Habis itu mulai handle ya mulai handle 1-2 kapal ya, kapal ini ya, kapal lokal aja. Iya. Dulu Pak ya. Gitu. Ya, Pak Agustinus Nyaro, saya Agus Leonardo Gatoro. Saya tertarik tadi Pak sampai 3 jenis usaha ya Pak ya, bisnis keagenan, terus bongkar muat Pak. Bongkar muat sama ekspor impor ya. Iya. Ya. Nah pada saat menjalankan ketiga bisnis ini, apakah kalau saya Pak ya, karena masih belajar lah, misalkan dalam dunia bisnis, apakah tidak kesulitan Pak ya dalam mengelola sekaligus 3 jenis usaha yang seperti ini gitu? Silakan Pak. Baik Pak Agus Leonardo ya. Ya. Jadi kalau dibilang kesulitan pasti ada ya. Pasti ada. Cuman bagaimana kalau kita sudah punya staff ya, terus sudah punya sistem kerja ya, itu tidak sulit Pak. Ya, artinya kita memang tidak bisa bekerja sendirian Pak ya, kita harus mendelegasikan ya Pak ya. Dan mungkin ada semacam orang kepercayaan mungkin gitu ya Pak ya. Ya, jadi Pak Leo, jadi pada awal itu kan kami punya staff, terus punya manajer operasional, semua ada ini kan semua Pak Agus. Iya, baik. Dari ketiga jenis bisnis yang tadi disebutkan Pak, kira-kira mana yang paling kesulitan sih Pak? Yang paling banyak tantangannya mungkin ya? Baik Pak Agus. Jadi kalau dilihat hampir ketiga punya kesulitan, punya kendala, ciri khas masing-masing ya. Iya, betul. Ya.
Iya, kalau kayak seperti saat ini kan, kalau dulu itu kan kita mau buat perusahaan pelayaran itu kan harus punya kapal. Ya. Ya, jadi harus beli kapal. Sekarang kan udah enggak juga. Jadi kayak mau apa jadi agen kapal itu dia nggak perlu punya kapal. Jadi yang harus apa siupak aja gitu. Oke, contohnya bisnis keagenan kapal, Pak. Kita tahu bisnis keagenan kapal ini banyak sekali ya, Pak ya. Banyak pesaingnya ya, Pak ya. Betul. Mungkin orang sudah punya pengalaman, pasti ada keinginan mungkin ya untuk membuka usaha sejenis bisnis keagenan kapal. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan supaya bisnis keagenan yang Bapak kelola ini bisa bertahan, bisa survive gitu, Pak? Boleh di-share, Pak? Baik, jadi yang pertama itu saya coba memberikan servis ya. Servis dalam arti operasionalnya ya. Harus kerja cepat-tepat ya. Cepat-tepat. Terus yang kedua, coba dengan apa? Dengan menjaga apa namanya kepercayaan mereka ya. Mereka. Yang ketiga, dalam hal apa namanya harga ya, cost-nya kalau dia bilang mungkin ya, karena cost itu kan kalau dulu lebih besar ya, sekarang kan udah makin banyak perusahaan, jadi cost-nya di juga di apa namanya tekan-tekan juga gitu, di apa kan kecilkan cost-nya itu bagus. Iya, baik, terima kasih Pak. Sama. Baik Pak Agus, selanjutnya kalau boleh tahu nih, pada saat Pak Agus memulai bisnis stevedoring bersama keagenan dan ekspor impor, itu Pak Agus memiliki karyawan sendiri atau setelah berkembang baru rekrutmen bekerja? Baik Pak Selamat, jadi pada saat mulai 2010 itu kami rekrut 2 orang Pak Selamat. Jadi 2 orang sama dengan tambah dengan saya dan juga apa namanya istri saya, Pak. Jadi kita berempat, Pak. Oke. Jadi hanya dengan keluarga bisa sebanyak ini usahanya ya. Jadi salut saya salut asli. Izin mau nambahin nih sekarang, apakah di masa-masa di 2020 ini kan kita sudah mengenal masa pandemik ya. Di masa pandemik ini apakah ada pengaruh ya dengan usaha yang sekarang Pak Agus jalani, Pak? Apalagi sekarang era globalisasi yang kita kenal sekarang ini, usaha yang startup itu loh, Pak. Itu seperti apa ya untuk menjalani bila mana dari kami ini untuk ikut membuka usaha yang nantinya akan yang kita hadapi sekarang, apalagi sekarang dengan usaha startupnya ini kan kita harus tahu mau dibawa kemana nih usaha startup yang sekarang sedang berkembang. Itu apakah ada efek dengan masa pandemiknya itu, Pak Naro? Mohon izin. Baik Pak Bambang, jadi emang selama pandemi memang sangat berpengaruh sekali. Jadi kita dikasih kepercayaan sama pemilik kapal, pemilik barang, dengan harus menanggung bahwa pembayaran invoice itu bisa biasanya cuma sebulan 2 bulan, bisa 6 bulan. Jadi kita harus apa? Harus menanggung dulu tuh Pak Bambang. Itu. Sebelumnya saya mohon izin bergabung tuh Pak Yusrijal, mungkin ada mau ikut nimbrung untuk dengan Pak Naronya. Silakan Pak Yus.
Masih di mute itu Pak Yus. Masih. Pak Yus masih di mute. Oke, makasih. Selamat malam Pak Agustinus. Izin kenalkan, saya Yus Rijal dan coba bergabung. Tapi mungkin saya masih mendengar bagaimana kiat-kiat sukses tadi. Saya belum terlalu banyak mengetahui ini. Yang jelas tadi saya baru mendengar sampai karyawan baru dibuka 2. Tapi saya ikut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam motivasi dan pembelajaran untuk kami. Gitu Pak Agustinus. Baik, selamat malam juga Pak. Baik, menarik sekali nih Pak Agustinus ya. Kayaknya mungkin saya mulai Bu ya, bisa menyambung dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sangat bersemangat sekali untuk menanyakan Pak Agustinus. Semoga Pak Agustinus lebih semangat lagi menjawab ya Pak ya. Karena kalau saya lihat-lihat Bapak dari tahun 2010 ya Pak, udah 12 tahun nih Pak. Kira-kira mungkin bisa kita lebih panjang lagi waktunya, bisa diceritakan Pak, suka dukanya gimana nih dalam bisnis Bapak ini, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, malam Bu Girnisya ya. Jadi kalau sukanya itu banyak ya, banyak. Yang pertama bisa menjadi berkat ya buat karyawan ya, buat keluarga juga, buat teman-teman ya, itu ya. Terus sukanya itu semakin kesini kan semakin banyak customer ya, banyak customer itu yang dari asing maupun yang dari lokal ya. Dan yang lebih bagus lagi itu pas ke 3 tahun terakhir ini kan kebetulan ada beberapa customer itu masih adik kelas ya. Itu lebih ini lagi. Jadi bagaimana kita sama adik kelas kita apa namanya bersama gitu ya. Terus kalau untuk dukanya ya bagaimana setiap bulan kita harus siap-siap untuk menyiapkan uang ya, gaji ya buat karyawan ya. Terus bagaimana kita tiap bulan tuh harus menagih invoicing ke beberapa customer. Dan kadang itu mereka kadang-kadang nggak tepat ya, janji di kontrak itu setelah terima invoice 2 minggu bayar ya, itu bisa mundur, bisa 2 bulan 3 bulan, bahkan itu bisa juga sampai dengan setahun Bu. Itu dukanya situ, dukanya. Iya, terima kasih banyak Pak Agustinus. Satu lagi nih Pak, yang dari hati saya nih, menarik sekali, 12 tahun Pak. Apa ada titik lelah atau bosan seperti itu untuk menjalankan bisnis ini seperti itu Pak? Mungkin kalau Bapak punya anak, mungkin diturunkan ke anaknya seperti itu, atau mungkin ada cara penyikapan dari titik lelah Bapak atau titik bosan Bapak seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Ibu. Kalau untuk lelah ya, itu pada dasarnya nggak ada karena semua pekerjaan ini dijalani dengan santai ya, jadi nggak dibawa dengan apa ya. Kadang kalau orang bilang kalau kita udah capek harus ini ya, stres ya. Kalau saya enggak, jadi kalau ada apa saya bawanya santai aja, gitu Bu. Baik, boleh tanya lagi ya Pak ya. Tadi tertarik saya mendengar cerita Bapak, perkembangan usaha Bapak yang sudah lebih dari 12 tahun sudah digeluti, dan tentunya ada terjadi usaha itu berkembang gitu Pak ya. Dan itu memang harapan seorang pengusaha, pastinya usahanya berkembang dan
dan semakin menambah aset. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa tadi sudah ada penambahan aset kapal. Kira-kira ada penambahan aset lagi nggak Pak? Atau ada rencana pengembangan usaha lain yang kira-kira nanti akan Bapak lakukan melihat perkembangan yang sudah terjadi di 12 tahun terakhir Pak? Silakan. Baik, Pak Agus. Untuk sebentar, untuk tahun ini, kami coba untuk tidak menambah lagi, karena berhubungan sama politik ya. Oh iya. Jadi tahun ini kita harus tidak menambah job lagi, hanya bagaimana menjaga yang udah ada sekarang ini, Pak Agus. Demikian. Kalau sekarang ini sudah ada berapa cabang, Pak? Contohnya bisnis keagenan ada berapa cabang? Ya, kalau keagenan saat ini ada 36 cabang, Pak. Oh, 26 cabang ya, Pak ya? 36 cabang. Iya. Iya, dan itu tersebar di seluruh Indonesia gitu, Pak. Atau ada yang di luar negeri, Pak? Selama ini masih di Indonesia saja, Pak Agus. Iya. Baik, Pak. Mudah-mudahan nanti ada cabang di luar negeri, Pak ya, agenan. Amin. Baik. Kita doain bersama. Amin. Baik, terima kasih, Pak. Sama Pak Agus. Baik, selanjutnya Pak, bisakah Bapak Agustinus Nyaro share ke kami atau membagikan tips ke kami, tips and triknya supaya bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti Pak Agustinus Nyaro, Pak? Baik, Bu Devi. Yang pertama, modal utama adalah bagaimana SDM kita ya. SDM. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kepercayaannya customer. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bekerja cepat, tepat. Itu aja Pak, Bu Devi. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, mungkin saya izin bertanya kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya yang mungkin belum teman-teman tanyakan mengenai strategi marketing apa sih yang Bapak terapkan selama ini sampai dengan memiliki 36 cabang di satu bidang usaha ya Pak ya tadi ya, keagenan kalau nggak salah. Ya, keagenan ada. Ya, khusus untuk keagenan aja itu kan ada 36 cabang. Kemudian belum di dua bidang usaha yang lain. Kira-kira strategi apa yang Bapak terapkan kepada karyawan yang ada di kantor tersebut gitu Pak? Atau yang mungkin Bapak sudah rencanakan sebelumnya strategi seperti ini misalnya, atau strategi yang bisa mengembangkan setiap usaha yang Bapak jalankan itu, Pak. Baik, Bu Riris. Jadi, baik. Jadi yang utama itu adalah bagaimana kami sebagai usaha di bidang ini, di bidang perkapalan atau keagenan kapal, bongkar muat dan juga ini ekspor impor. Yang utama adalah bagaimana kita bekerja cepat dan tepat, dan bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan mereka. Maksudnya dalam hal ini adalah para customer kita. Gitu. Untuk mencari pasarnya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah ada kita door to door misalnya, atau melalui startup tadi, atau mungkin ada pemasaran lain misalnya kita membentuk tim marketing tersendiri, itu bagaimana Pak? Ya kalau untuk market ini kan kalau untuk keagenan itu kan sudah jalan ya
jalan ya. Dan selama ini kan biasanya kadang itu dari teman-teman ya, teman-teman customer kita yang akan menginformasikan kepada temannya, jika you punya kapal mau masuk ke sana, tolong you call dia aja. Kenapa? Dia saya punya customer gitu. Dan juga dari apa namanya, dari alumni ya, alumni kita kan, ya, dari suara ke suara, terus juga dari apa, kebetulan juga apa namanya, istri dari PIP Semarang ya. Jadi ini yang kita pakai, itu link itu juga kita pakai gitu. Berarti untuk melalui startup-nya belum ya Pak ya? Kita hanya person to person, door to door, relasi ya Pak ya? Iya betul. Iya betul Bu. Betul ya Pak ya. Mohon izin Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, saya tambah satu lagi. Satu boleh, dua boleh. Kebetulan saat ini kan saya juga sedang memulai suatu usaha, tapi dari 1 tahun usaha yang saya jalankan ini, saya menemui banyak masalah, saya menemui banyak rintangan yang membuat saya tuh hampir menyerah gitu kan Pak. Kemudian saya seperti apa ya, berpikir apa sih yang kurang nih dari saya, kalau enggak mohon masukan dari Bapak Agus terkait apa yang harus saya terapkan supaya saya itu bisa yakin usaha saya ini akan sukses gitu. Mohon masukannya Pak, ini untuk saya. Baik, Bu Riris. Ya. Abang boleh tahu nggak? Ini apa namanya, usahanya apa? Saya usaha di bidang pariwisata, Pak. Pariwisata. Bis ya? Iya. Oke, Bu Riris, yang utama kan sekarang bagaimana kita yang utama adalah bagaimana kita memberikan servis kepada klien kita. Terus mungkin apa masalah apa yang ini pernah dialami, itu kan harus dia catat ya, dicatat ya. Jadi apa penyebabnya sehingga masalah ini bisa terjadi gitu. Jadi dengan itu bahwa ini kita bisa apa namanya flashback ke belakang kan gitu. Jadi kalau untuk bisa tahu ya itu, jadi harus catat dulu, dicatat ya gitu. Mengenai kritik dan sarannya tadi dari customer gitu ya Pak ya. Ya, ini mungkin bisa buru sebagai sasaran, mungkin bisa juga WA juga nggak apa-apa, WA saya nggak apa-apa, WA saya nggak apa-apa, WA tanyain kan gimana nggak apa-apa. Ya. Bapak selamat, saya boleh bagi kontaknya Bapak Agus. Ya boleh deh. Buat ini brother. Jadi gini, sedikit tambahan barangkali, Pak Agustinus Nyaro ini kan beliau kan KTK angkatan 37 dan kemudian mengambil lagi sekolah di hukum, sarjana hukum. Jadi kalau pertanyaan Bu Riris tadi bahwa apa sih yang mau ditingkatkan, tadi sudah disampaikan Pak Agus, tapi mungkin sedikit saya tambahkan juga bahwa saya ingatkan lagi ya bahwa Pak Agustinus Nyaro bilang tadi SDM. Beliau selalu menekankan SDM. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan barangkali, bahwa kualitas SDM itu memang suatu hal yang mutlak. Barangkali ya begitu ya Pak Agus ya. Iya, itu betul. Oke, ini mungkin ada Bang Yus Rizal. Silakan Bang Yus. Ya, Pak Agus, saya mau coba tanya begini, Pak Agustinus. Pertama, Bapak pada saat memulai usaha, tentu ada satu motivasi yang besar. Apa yang membuat Bapak itu
menjadi terdorong untuk membuka bisnis sendiri. Kemudian Bapak butuh modal berapa waktu itu dan bagaimana cara mendapatkan modal? Apakah modal itu yang menjadi alasan kita untuk membuka, atau Bapak maksudnya begini Pak, Bapak berencana membuka bisnis, kemudian Bapak mencari modal dulu, atau bisnis dulu baru ada modal? Makasih Pak Agus itu. Ya baik Pak bisa ya. Jadi ini pertama itu mulai buka usaha itu nggak punya modal Pak. Jadi modal uang nggak punya, uang nggak punya, yang punya hanyalah niat ya, niat. Terus melihat bahwa di Samarinda ini ada peluang, dan juga ada teman saya orang Samarinda, dia bilang gini, lu tuh ngapain kerja buat orang, gitu kan ya. Cuman saya pikir kan, wah ini saya mau ini usaha juga kan harus punya uang ya, punya uang gitu. Jadi dasarnya adalah niat saya, yang kedua ada peluang di depan mata gitu. Baik, menarik Pak Agus. Saya melihat peluang itu ada, atau kita mencari peluang. Karena kadang-kadang kalau kita menunggu peluang atau kita nggak pandai melihat peluang, ini juga jadi masalah juga. Nah, Pak Agus waktu itu melihatnya itu peluang itu sudah ada, atau memang peluang itu Pak Agus cari gitu? Maaf. Ya, jadi Pak Rizal ya. Jadi memang peluang ini saya cari pada saat masih bekerja jadi ini ya. Jadi karyawan salah satu perusahaan. Jadi saya ditempatkan di Samarinda dengan bagaimana kamu harus mencari pekerjaan baru di sana, Samarinda. Gitu. Jadi pada saat tahun 2010 itu ada teman yang bilang bahwa lo ini ngapain cari uang buat orang lain, atau bisa sendiri. Demikian Pak Yus. Jadi customer di tempat saya kerja itu saya ambil. Berarti ada motivator di balik ini. Berarti kesuksesan kita ini ada yang memotivasi di belakang, yang mendorong sehingga kita terdorong untuk ikut membangun satu bisnis. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, ternyata modal bukan merupakan satu syarat untuk memulai usaha. Ya Bapak lihat tadi. Betul Pak. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari Pak Agus. Iya. Oke, makasih Pak Agus. Dilanjut. Pak. Baik, ada yang mau sharing lagi barangkali, karena pertanyaannya mungkin tadi sudah kelebihan ya. Tadi kan kita konsepnya 10, ternyata udah berkembang. Memang menarik kalau kita bicara. Satu pertanyaan lagi Pak Slamet, apakah diperbolehkan? Tanya sama Pak Agus, Pak Agustinus, apakah boleh? Apakah berkenan Pak jika saya mengajukan satu pertanyaan terakhir Pak? Boleh Bu Devi, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan saya yang terakhir ini Pak, berapa jumlah omset Bapak per bulan atau per tahun Pak? Apakah ada perbedaan omset Bapak pada saat pandemi COVID-19 kemarin, ataukah tidak ada perbedaan Pak? Jika berkenan, Pak Agustinus bisa memberi informasi kepada kami, kisi-kisinya juga boleh Pak. Berapa digitnya Pak? Ya, Bu Devi, jelas ya, kalau pada saat ini pandemi memang turun ya. Kalau untuk berapa digit ya, digit ya. Tidak terhitung jangan-jangan ini Pak. Enggak, soalnya jarang lihat itu berapa itu kan. Siap. Pak, saya juga pengen nanti usaha nggak usah lihat hasil, ya Allah. Amin. Baik, siap Bapak.
Pak Agus Nyaro, Ya. kalau boleh tahu, sekarang ini total karyawan berapa ya, Pak? Sekarang itu 101. Berapa? 100? 101. 101. Orangnya. Wow. Wow, luar biasa. Luar biasa, Pak Agus. Oke, terima kasih, Pak Agus. Nggak apa-apa, Pak Agus. Saya mau belajar juga. 102. Hmm. 101 itu tersebar di seluruh cabang ya, Pak Agus? Ya, betul. Oke. Ya, kami dengar ada informasi Bapak lagi buka usaha baru di Papua. Apakah itu betul, Pak? Kalau di Papua itu memang udah jalan ya, Pak Slamet ya. Memang kemarin rencana mau support ini, Pak Slamet, mau support apa namanya, Bupati Jayapura mau bikin apa namanya BUP. Oke. Badan Usaha Pelabuhan, Pak Slamet. Aja. Oke. Sudah berjalan atau bagaimana, Pak Agus, yang BUP-nya? Belum. Oke. Belum ya. Iya. Nanti adik-adik STIP banyak itu, Pak Agus, yang bisa dikaryakan. Kalau jalan. Siap, Pak Agustinus Nyaro. Siap. 100 kedua dan seterusnya. Siap. Ya. Harus bisa. Kira-kira di Ambon ada nggak, Pak? Di Ambon nggak ada, di Ambon. Yang ada Papua aja. Kalau ada mau izin buat daftar, Bapak. Baik, kalau kira-kira bagaimana rekan-rekan? Sepertinya diskusi ini sangat hangat dan sangat menarik ya. Cuman waktu barangkali Pak Agus juga tadi lagi meeting, buru-buru menyelesaikan meeting karena ada janji dengan kita, dan mungkin beliau capek barangkali, atau kita sudahi atau bagaimana, atau mungkin masih ada yang penasaran. Kalau dari saya cukup. Terima kasih untuk Pak Agustinusnya yang sudah memberikan waktu di saat-saat kesibukannya. Pak Agustinus masih sempat untuk berbagi pengalaman dengan kami yang nol pengalaman untuk dunia usaha. Dengan dasar ini nanti mungkin dari rekan-rekan atau adik-adik kita bisa menjadi motor penggerak membuka usaha yang dengan modal yang tadi Pak Agustinus sampaikan, dengan modal 75 juta sekarang sudah melebihi yang ekspektasi yang diharapkan dari Pak Agustinus. Apalagi di masa-masa pandemik seperti kemarin di tahun 2020 ada dampak tapi tidak signifikan bagi penghasilannya. Itu aja dari saya. Baik, Pak Agus Leonard, ada tambahan barangkali, Pak? Iya, mungkin sudah cukup ya, Pak. Sudah banyak kita diskusi tadi. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat. Baik, kalau gitu, kalau yang lain, Pak Girnis, Devi, Riris? Dari saya cukup, Pak. Selamat, cukup. Cukup ya. Oke, Bang Yus Rizal? Pak Yus Rizal, gimana? Selamat, terima kasih kesempatan disampaikan sama Pak Agus Nyaro. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita ke depan. Dan kita ingin melihat lagi kalau bisa lebih ini ke depan, mungkin bisa kita sambung. Saya ingin membuat satu kata dari Pak Agus Nyaro, kira-kira untuk kami ini kapan waktu yang tepat memulai usaha. Itu, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Agus. Kayaknya Pak Agus sudah level. Belum. Pak Agustinus Nyaro. Pak Agus. Pak Agustinus Nyaro. Masih bersama kami, Pak? Halo? Ya, baik. Untuk enggak.
Siap, Pak. Ya, jarak sholat ya. Halo. Ya, Halo? tadi Masuk. Ya, Mas. ya dari Pak Yusrizal tadi bertanya, tadi apakah ada saran dari Pak Agustinus Nyaro terhadap kami ini, kapan kami bisa memulai entrepreneurship seperti Pak Agustinus Nyaro? Silakan, Pak. Halo. Hilang lagi Pak Slamet. Ya, sinyal lagi Pak Slamet. Iya, menarik Pak Slamet, Pak Bang. Saya melihatnya motivasi untuk kita bersama. Pertama yang saya tangkap tadi, tidak harus modal besar. Yang kemudian pintar melihat peluang. Ya. Itu yang saya melihat. Gabung lagi Pak Agus. Pak Agustinus. Halo. Iya, selamat malam. Iya, malam. Ya, malam Pak. Nah, ya Pak Agus, jadi ada pertanyaan dari Pak Yusrizal tadi. Kira-kira orang-orang seperti kami ini kapan ya kalau mau memulai usaha? Pak Slamet dan teman-teman ya, kalau untuk mulai usaha itu yang pertama adalah sudah menyiapkan SDM, yang kedua adalah sudah ada apa namanya bidang usaha yang akan dikerjakan. Itu aja Pak Slamet. Oke, artinya passionnya sudah dapat ya Pak Agus ya? Iya. Oke. Baik, makasih Pak Agus atas waktunya. Mungkin Ketua Kelas Pak Bambang Kurniadi silakan ditutup supaya Pak Agus bisa istirahat. Kayaknya beliau udah kecapean, kita jadi nggak enak ini. Ya udah Pak Slamet aja yang tutup. Pak Slamet aja yang tutup. Baik Pak Agus, atas nama rekan-rekan semua S2 STIP program pemasaran informasi dan teknologi, terima kasih atas waktunya sharing-sharing dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami untuk STIP secara umum dan kami secara khusus. Dan kalau ada waktu Pak Agus, mungkin kita bisa ketemuan di STIP barangkali biar lebih kenal dekat, lebih bisa menggali banyak hal dari Pak Agus. Demikian Pak Agus, kalau ada waktu nanti tolong dikabari. Demikian disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Pak Agus, selamat malam dan salam sehat. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agustinus Nyaro. Salam sukses buat usahanya. Semoga lancar usahanya.